Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama dinan kamilan wa ja'ala as-salata imadad-dinil islam wa ja'ala al-jihada sabila mu'minin wa ja'ala al-jannata ma'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai kepada segenap fadilatul habab, para kiai, para asatidzah, para hujjaj yang seandainya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan semuanya satu demi satu. Tadi saya lihat sambutannya Abangda Bang Haji Ifwah. Beliau mulai sambutan jam 9:05, kemudian selesai menyebutkan semua nama tuan-tuan guru kita jam 9:20. Jadi 15 menit cuma buat nyebutin nama doang. Kalau saya ulang lagi setengah jam buat nama doang. Jadi saya nggak menyebutkan orang yang mudah-mudahan khusus di sini ada orang tua kita, Abuya Kiai Haji Munawar Asri, dan semua yang hadir, para kiai, para habaib, senantiasa kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa kathrallahu bi'amthalihim, amin ya rabbal alamin. Dan khusus juga kepada sahibul bait wa sahibul musibah wa sahibul ni'mah, keluarga besar daripada Allahyarham. Saya punya kawan, saya punya sahabat, saya punya tetangga, saya punya abang, yakni almarhum Haji Uki Firmansyah Ibn Haji Basuki. Ya, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, papi, mami, kemudian juga Bang Haji Ifwa dan adinda tercinta, juga istri dan anak almarhum. Kita doakan mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh sahibul bait senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada semua jamaah yang hadir, yang insya Allah kita semua sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat saja karena masih ada kita punya kiai, sesuai dengan amanah yang tadi disampaikan oleh MC Ustaz Umar, yakni kita masih bicara tentang nasihat kematian. Tapi kalau tadi Ustaz Umar MC mengatakan kita masuk acara inti, yakni tausiyah. Kalau buat saya pribadi, di dalam acara memperingati kematian entah 7, 14, 100 hal dan sebagainya, sebetulnya acara intinya bukan ceramah tetapi doa. Kenapa doa? Ad-du'a'il mayyit kanat ahabbu minad dunya wa ma fiha. Doa yang kita kirimkan buat almarhum Haji Uki Firmansyah itu lebih dicintai dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan untuk beliau senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau bicara doa,
Doa itu adalah sebuah permohonan kita kepada Allah, betul? Kalau pakai bahasa Betawi Bekasi, doa itu kita lagi minta sama Allah. Salah satu kelemahan kita, termasuk saya, terkadang ketika kita minta doa sama Allah, kita lupa posisi kita sedang minta. Yang namanya minta tergantung apa yang dipinta, mau ngasih apa kagak, kan begitu ya. Bahkan saya mungkin bisa ngambil satu kesimpulan, ternyata selama ini ketika kita minta sama Allah, kita tidak memposisikan kita sebagai pemohon, tetapi kita lebih senang mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang begitu? Karena selama ini yang kita minta sama Allah supaya Allah jadikan kita seperti yang kita mau. Kita belum tentu pernah minta, ya Allah jadikan saya sebagaimana maunya Engkau. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau pernah mengatakan begini, ketika doa saya dikabulkan Allah, saya bahagia. Kenapa bahagia? Karena yang saya minta Allah kabulkan. Tetapi kata Sayyidina Ali, ketika doa saya tidak dikabulkan Allah, saya lebih bahagia. Kita bisa kayak begitu? Oh, ketika kita minta sama Allah dikabulkan, oh senangnya bukan lain. Tapi ketika kita minta sama Allah nggak dikabulkan, ngambeknya kayak bocah. Padahal kita tahu nih, yang paling tahu terbaik buat kita bukan kita. Kita minta sama Allah, ya Allah pengen jadi orang kaya, kayak Adi Dasuki. Tapi Allah nggak kabulin kita. Kenapa begitu? Mungkin di mata kita niatnya udah cakep. Ya Allah, kalau saya kaya, saya akan santuni anak yatim. Ya Allah, kalau saya kaya, saya akan santuni mamah yatim. Tengah-tengahnya setelah begitu kan lo. Tadi gilang ngaji, pelanggan ngomongin mamah yatim, cekak-cekik. Ya Allah, kalau saya punya duit banyak, saya akan bangun masjid di kampung saya. Itu niat kita ketika sedang merayu Allah. Tapi ketika Allah nggak kabulkan, husnudon sama Allah. Kenapa Allah nggak kabulkan? Mungkin di mata Allah kita nggak siap kalau jadi orang kaya. Betul? Umat Islam zaman sekarang jangankan kayanya, miskinnya songong. Dia nggak percaya. Orang kaya sedekah rajin, orang miskin main selot, kan gablek. Lu bagaimana mau dikasih kaya, miskin aja songong? Artinya apa? Kita husnudon sama Allah. Makanya kata Imam Ali, kenapa dia bisa begitu? Karena kata Imam Ali, ketika doa saya dikabulkan, saya bahagia, itu maunya saya. Tapi ketika doa saya tidak dikabulkan, saya lebih bahagia, itu maunya Allah. Dan maunya Allah itu yang paling baik buat saya. Kita nggak bisa kayak gitu, Pak. Kita nggak pernah doa sama Allah, ya Allah jadikan hidup kami sebagaimana maunya Engkau. Padahal kita tahu yang paling tahu terbaik buat kita Allah. Kita banyak tiap hari minta doa pengen kaya, Allah masih tunda. Mungkin di mata Allah kaya itu nggak baik buat kita. Mungkin kalau kita udah kaya, kita nggak mau duduk begini lagi nih. Makanya Allah kasih kita kayak sekarang supaya makin dekat sama Allah. Lempengan doa, minta sebanyak-banyaknya, Allah maha kaya. Dunia ini cuma 1% dibandingkan dengan akhiratnya Allah. Itu 1% aja dibagi-bagi, bukan cuma Indonesia, semua dunia. Udah bikin kita takjub ngelihat apa yang ada di atas muka bumi ini. Bagaimana dengan akhiratnya Allah? Emang doa kita bebas minta apa aja, cuma kadang-kadang kita lupa doa yang pantas yang kita minta. Saya tanya sama antum, doa itu ada batasannya nggak? Tapi kalau tiba-tiba orang Bekasi tinggal dalam gang masih ngontrak, doa sama Allah, ya Allah pengen punya pesawat pribadi, pantas nggak? Doanya bebas, Allah mampu, cuma kagak pantas. Nah, lu tinggal dalam gang minta pesawat pribadi, bagaimana mau taruh pesawatnya? Itulah kadang-kadang yang suka kita lupa, kita banyak dikte sama Allah. Saya kasih analogi begini. Antum tahu di depannya banyak mobil nih. Ada mobil Toyota keluaran orang Jepang, kan begitu ya?
Saya tanya, yang paling tahu rahasia mobil Toyota orang mana? Jepang. Kenapa Jepang yang paling tahu? Karena dia yang bikin. Yang paling tahu rahasianya mobil Eropa, BMW, Mercy orang mana? Kenapa? Karena dia yang bikin. Sesuatu yang dibuat oleh seseorang, maka dia akan tahu apa isi seluk-beluknya. Kecuali satu mobil yang orang nggak tahu rahasianya, SMK. Itu mobil anti. Demikian kita, yang nyiptain kita siapa? Yang paling tahu apa yang baik buat kita siapa? Terus kenapa kita suka ngomel dengan apa yang Allah tentukan buat kita? Bukan salah ketetapan Allah, yang salah hati kita yang kelewat sempit untuk menerima ketetapan Allah. Makanya doa sama Allah. Terkadang yang bikin kita kecewa dalam hidup karena kebanyakan ekspektasi. Kita hidup banyak ikut kemauan tapi lupa kemampuan. Jasadnya dikontrakan tapi otaknya pengen di bintang 5, kagak nyambung. Jadi mohon maaf, yang bikin kita senang itu bukan hartanya tapi hati kita. Makanya dengan kita kumpul kayak begini, kenapa sih dibikin doa kayak begini? Ya Allah, berkali-kali kita datang, seminggu, 3 hari nggak putus-putus, 40, 100, nanti ada lagi Allah. Kenapa dibikin doa banyak kayak begini? Karena mohon maaf, semakin banyak yang mengaminkan doanya, maka semakin besar kemungkinan Allah terima doa kita. Dan ini adalah salah satu kolegahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, saya doa sendirian, dosa saya masih banyak. Sebab saya doa dengan yang masih banyak dosa, Allah tunda doa saya. Tapi saya datang di majelis ini. Di sini banyak para kiai-kiai kita, khususnya yang syibban-syibban, yang udah tua-tua, yang udah syekh suluh-suluh, yang udah gak mikirin dunia, yang udah kagak main TikTok. Nah kali aki-aki main TikTok. Nah kalau kita kan main TikTok ketahuan bang, lempengan dakwah lo skip, lempengan joget, ketonton. Jangan pakai nanya pengalaman, karena udah temen sama gue di TikTok juga. Iya, syuf, yang tadinya doa kita tertunda sebab banyaknya dosa kita, tapi begitu kita mengaminkan doanya beliau-beliau ini, maka sebab kesalehan beliau doanya diterima. Kita yang cuma tinggal nebeng amin doang, itu ikut kebagian jawaban doa beliau. Kecuali satu, adalah Habib Utsman bin Yahya, kecuali satu, jangankan cuma orang soleh, meskipun wali yang doa kemudian dia ikut amin, maka dia nggak akan ikut merasakan jawaban doa atas wali tersebut. Siapa dia? Tarikus salah, orang yang suka ninggalin sholat. Makanya kita harus ngomong, masa sih ya Allah segini banyak nggak ada yang diterima sama Allah? Nggak mungkin. Yakin apa yang kita baca dari awal Fatihah, Yasin, tahlil, doa, semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa? Bukan cuma buat almarhum, tapi buat kita juga yang datang. Kalau almarhum insya Allah udah enak ya ikhwan. Jadi begitu kita datang ke satu acara kematian, yang kita pikirin bukan cuma yang meninggal, kita yang masih hidup. Syuf, beliau insya Allah udah enak, beliau wafat, kemudian mendapatkan redha mami. Seorang anak ketika dia sudah mendapatkan redha orang tuanya, maka jalan ke surga udah lebih mudah. Kita bagaimana? Makanya maaf, ente mau ibadah paling banyak, sedekah paling top, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, begitu wafat orang tua nggak redha, surga bukan punya kita. Kenapa begitu? Ridallah fi ridal walidain wa sufrullah fi sufril walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya, dan surga tempat mereka yang mendapatkan ridhonya Allah. Kita besok bagaimana ya akhirnya? Saya jadi saksi karena kebetulan saya dengan Ustaz dengan Haji Allahyarham Haji Uki ini tetangga, sering
main, sering ngumpul. Jadi begitu wafatnya beliau, semua kisah tentang beliau adalah yang baik yang kita dapatkan. Karena ada satu kaidah mengatakan al-mar'u hadithun ba'dah. Manusia akan jadi kisah daripada manusia selanjutnya. Makanya ada pepatah mengatakan kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutan. Lu kebanyakan main pinjol. Kita mati ninggalin nama, maksudnya apa? Nama itu akan dikenang. Siapa yang punya nama? Berapa? Enggak, gue gak pernah pakai pinjol. Kan lu yang minjem waktu itu. Artinya nama kita bakal dikenang. Siapa beliau? Haji Uki Firmansyah Allahyarham. Orang akan ingat bagaimana dulu beliau hidupnya, dan subhanallah baik ceritanya. Kita ketika belum bisa jadi orang soleh, minimal jadi orang baik aja. Makanya di saat kita hidup, kumpulin kebaikan-kebaikan kita, supaya nanti begitu kita wafat, yang dikenang adalah kebaikan-kebaikan kita. Bahkan ada hadis mengatakan hasinu amalukum, ceritain yang baik-baik. Beliau orang baik, diceritain yang baik, emang hidupnya baik. Jangankan ama yang baik, yang orang baik aja kalau sudah meninggal ceritain baik. Atau mau tahu nggak? Orang itu kalau baik, yang doain banyak. Misal nih, adik anak majlis di depan, begitu pulang dari majlis, mohon maaf, keserempet nyemplung di got. Sampai ke kampung beritanya, siapa yang keserempet? Si fulan, anak yang suka datang majlis. Apa kata orang kampung? Ya Allah, mudah-mudahan cepat sehat tuh anak, biar bisa ke majlis lagi. Didoain. Coba kalau bocah yang nggak baik, bocah tukang ngokip, tukang mabuk, ambil orang tua songong bukan main, tiba-tiba pulang mabuk sempoyongan nyemplung di got. Orang kampung tahu, ditanya yang nyemplung siapa? No, bocah yang suka mabuk. Jangankan didoain, hidupnya diminta mati. Terus bagaimana dia masih hidup? Kenapa nggak mampus sama sekali? Ya, makanya enggak ahlan wa sahlan. Jadi orang baik. Syuf, itu yang pertama. Yang kedua, inti acara ini adalah kita akan dikenang. Yuk kita tinggalin amal-amal baik kita. Ya, tinggalin amal yang baik supaya ketika kita wafat, yang diingat adalah semua kebaikan-kebaikan kita. Terakhir, kalau menurut saya pribadi, setiap kematian ataupun kehilangan itu mendidik kita bahwasannya kita ini nggak punya apa-apa di atas muka bumi ini. Nggak ada yang jadi milik kita. Suami bukan milik kita, istri bukan milik kita, anak bukan milik kita, harta, pangkat, jabatan semua bukan milik kita. Jangankan itu, kita aja bukan punya kita. Kita nggak punya apa-apa. Selama di dunia kita cuma dititipin sama Allah, nggak ada yang kita punya. Satu ketika yang punya Allah mau ngambil, nggak ada hak kita buat nahan. Contoh, satu ketika saya dikasih pinjam mobil sama Ustadz Aswan. Amin, amin. Mobilnya nggak tanggung-tanggung, mobil mewah cuy. Beliau ngomong sama saya, Beb, titip ya, saya mau ke Uzbek 3 tahun. Ya namanya berhayal cuy. Amin. Maaf ya sebelum saya sambung. Menghayal itu syaratnya 2. Yang pertama kudu banyak, yang kedua kudu baik. Lu kalau menghayal dikit buang-buang waktu. Beb, saya mah gak mau muluk, Beb, kalau menghayal, Beb, gak usah miliaran, punya duit 1 juta aja, oon namanya loh. Timbang menghayal 1 juta, yang banyak sekalian. Yang kedua, menghayal kudu baik. Coba contoh ini, saya kalau malam ini punya duit 500 juta di tangan saya, ada di sini, itu uang gak akan saya bawa pulang, saya bagiin semua ke jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai habis, Bib, sampai habis semuanya. Terus buat Habib gimana? Gampang, gue menghayal lagi aja. Emang duit hayalan.
udah mengayal medit. Dua bocah nongkrong di pos, yang satu ngomong, kalau gue jadi orang kaya gue beli tanah semua nih, entah gue bangun toko semuanya. Bocah sampingnya ngomong, nah lu kan udah kaya tuh ceritanya, udah punya toko semua, gue kan CS lu nih, kebagian dong gue satu. Apa katanya menghayal? Enggak, gue juga mesti beli. Tuh gue bayangin, menghayal aja medit, bagaimana nyatanya tuh begitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Kita nggak punya apa-apa, caranya apa? Ustadz Aswan nitip mobil sama saya, dan saat itu saya cinta sama mobilnya. Kata Ustadz Aswan, Dip, ini mobil terserah, ente mau pakai jalan-jalan football, ente mau pakai dakwah football, ente mau pakai zuat lagi juga football, silahkan. Yang penting begitu anda pulang tak anda minta. 3 tahun cuy saya pegang tuh mobil mewah, kemana-mana saya pakai. Timbul jatuh cinta saya dengan mobil itu. Saya rawat, saya jaga dengan sebaik-baiknya. Lagi cinta-cintanya, lagi temen-temennya. Tiba-tiba Ustadz Aswan pulang, mobil saya mau ambil. Pertanyaannya, ketika saya yang sedang jatuh cinta sangat dengan mobil itu, yang sedang sayang-sayangnya dengan mobil itu, begitu Ustadz Aswan nelfon, Ustadz Aswan mau ambil itu mobil, pertanyaannya, apa kewajiban saya? Saya tahan itu mobil atau saya kembalikan itu mobil? Kembalikan. Kalau saya tahan atas dasar cinta, saya tahan, saya nggak kasih ke Ustadz Aswan. Saya tanya, yang nggak tahu diri siapa? Nih, demikian Allah sama kita. Biar kata sesayang-sayangnya kita, secinta-cintanya kita, ketika Allah yang punya mau ambil, kita nggak bisa apa-apa. Dan satu yang harus kita ingat, ketika Ustadz Aswan yang sudah meninggalkan mobil itu 3 tahun nitipin ke saya, itu pas mau diambil karena dia udah kangen dengan itu mobil. Demikian Allah sama kita. Allah udah nitipin kita di atas muka bumi ini puluhan tahun dengan semua kebaikan yang kita perbuat, ibadah yang kita jalanin. Ternyata saat itu lagi baik-baiknya Allah panggil, itu karena Allah kangen dengan hambanya. Demikian dengan Allah yang ham, itu karena kangennya Allah kepada beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga, ya Allah, bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, bisa wafat dalam keadaan iman, bisa wafat dalam keadaan Islam. Makanya nanti begitu dibacain doa, amin. Sekarang saya tanya sama ente semua, ini yang hadir demen sama doa nggak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, aku dekat. Uji budak wa tad'i idza da'an, semua doa akan dijawab sama Allah. Sekarang saya tanya, yang hadir senang doa semua enggak? Baik, karena semua senang doa, saya minta kepada nanti yang ditugaskan buat doa, karena semua yang hadir adalah pecinta doa, minimal doa yang dibaca itu durasi lamanya sama dengan acara ini dimulai sampai akhirnya. Ayo, kan udah mendoa semua. Kita mulai jam 8, selesai jam 11, 3 jam acara kita. Nanti tutup doa 3 jam juga. Pertanyaannya, ketika dibacakan doa 3 jam, kira-kira banyakkan yang amin apa yang ngedumel? Ngedumel? Kalau enggak, kalau saya husnuzon, orang Bekasi kebanyakan amin meskipun doanya 3 jam. Alhamdulillah. Cuma sayangnya aminnya sambil ngedumel. Lo tahu nggak amin ngedumel? Amin ngedumel udah pendek kenceng tuh amin ngedumel. Nanti Ustaz pas doa perhatiin kalau ada yang baca amin, nah itu ngedumel. Padahal mohon maaf ya ikhwan, sepanjang-panjangnya doa dibaca, yang pusing bukan ente, yang pusing baca doa. Kenapa begitu? Karena gue ngalamin doa panjang, kadang-kadang di tengah doa gue batuk. Kenapa gue batuk? Karena gue mikir baca apa lagi di sini. Lu kan tinggal amin doang. Ya, makanya mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini,
Salah satu hikmahnya adalah kita bisa ingat, ya Allah, nikmatnya jadi Haji Uki Firmansyah, Allah yarham. Beliau udah wafat 100 hari tapi masih semua yang hadir begini banyak. Mudah-mudahan ya Allah wafatkan kami juga sebagaimana wafatnya beliau. Mudah-mudahan ketika kami wafat masih banyak yang mendoakan kami, masih banyak yang ingat akan dengan kebaikan kami. Dan ya Allah, jangan izinkan kami meninggalkan kediaman ini kecuali saat itu Kau hapuskan semua dosa-dosa kami. Amin ya rabbal. Hadanallah